Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku kelas 7 MTS N1 Bogor, Kota Bogor. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 7 dengan materi misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Adapun submateri yang akan kita pelajari pada kesempatan yang baik ini adalah kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Dan mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam akan Abi jelaskan beberapa hal penting terkait kepercayaan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Baiklah anak-anakku, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Pada awal keberadaannya, masyarakat Mekah merupakan penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dilanjutkan oleh istrinya Siti Hajar bersama putra tercinta yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup mereka sungguh memberi pelajaran berharga, karena mereka telah mewariskan peninggalan yang amat bersejarah bagi umat Islam, yaitu berupa bangunan Ka'bah, peristiwa kurban, serta makom Ibrahim yang sampai saat ini keberadaannya masih tetap terjaga. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga Nabiullah Ibrahim senantiasa dijalankan sebagai syariat bagi umat Islam dalam satu rukun haji. Setelah Nabiullah Ismail alaihissalam wafat, seiring berjalannya waktu, masyarakat Mekah mulai meninggalkan ajaran tauhid dan mereka pindah keyakinan, yaitu menyembah selain kepada Allah. Proses perpindahan ini dipelopori oleh seorang tokoh dari Bani Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai al-Khuza'i.
Dia adalah orang yang sangat terpandang dan dihormati oleh orang-orang Arab pada zaman itu. Perkataan-perkataannya didengar dan diikuti, sehingga wajar jika ketenaran dan kebaikannya tersebar di seantero jazirah Arab. Namun sesungguhnya dialah orang yang pertama kali membawa bencana di negeri Arab. Di Mekah dahulu telah terjadi kemaksiatan, kezaliman serta perzinahan. Namun belum terjadi kesyirikan. Kesyirikan pertama kali terjadi karena Amr bin Luhai al-Khuzai bersafar ke negeri Syam, di mana telah merebak kesyirikan di negeri tersebut. Dia mendapati penduduk negeri Syam menyembah berhala. Dia bertanya kepada penduduk negeri Syam, "Apa yang kalian sembah ini?" Mereka mengatakan, "Ini patung-patung. Dengan wasilah perantara patung ini, apabila kami minta hujan, maka Tuhan kami menurunkan hujan." Mendengar jawaban itu, kemudian Amr bin Luhai al-Khuzai meminta agar diberikan hadiah berupa patung yang akan dia bawa pulang ke Mekah. Mulailah dia mengajak orang-orang untuk melakukan ritual penyembahan terhadap berhala ini. Karena Amr bin Luhai adalah orang yang perkataannya didengar, maka bangsa Arab menyambut ajakannya dan ikut-ikutan menyembah patung-patung tersebut, hingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan bagi bangsa Arab untuk menyembah patung. Adapun patung atau berhala yang dihadiahkan oleh orang-orang Syam kepada Amr bin Luhai adalah patung yang bernama Hubal. Patung ini kemudian menjadi pimpinan bagi berhala-berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manna. Selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala lainnya hingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Pada saat musim haji, banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah dan melihat berhala-berhala ada di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya tentang alasan menyembah berhala. Para pembesar yang ada di kota Mekah menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, mereka pulang ke daerah asalnya dan meniru tata cara ibadah masyarakat Arab. Dan dari sinilah mulai kepercayaan baru menyebar ke seluruh jazirah Arab, yaitu menyembah berhala. Kemudian mengenai sosok pembesar suku Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai, si pembawa berhala dari negeri Syam ke kota suci Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Aku melihat di dalamnya Luhai bin Amr menyeret ususnya di dalam neraka." Mengapa kemudian Amr bin Luhai masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyatakan pada akhir hadisnya, wa kana Luhayyun awwala man hamal al-araba ala ibadatil asnam. Dan dialah Amr bin Luhai adalah orang yang pertama kali menjadikan orang-orang Arab untuk menyembah berhala. Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa balasan bagi Amr bin Luhai, si pembawa berhala dari negeri Syam ke kota suci Mekah, adalah dimasukkannya ia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam neraka digambarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia menyeret-nyeret ususnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara kemusyrikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian selain menganut kepercayaan terhadap penyembahan berhala-berhala yang telah habis sebutkan, menurut Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, terdapat agama lain yang juga dianut masyarakat Arab, seperti agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sobi. Agama Yahudi dibawa oleh bangsa Yahudi yang melakukan eksodus besar-besaran pada tahun 578 sebelum Masehi ke wilayah selatan dari Kan'an di Palestina ke Khaybar dan wilayah Hijaz. Karena saat itu bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Di Hijaz mereka menetap di Yasrib dan di Taima. Melalui merekalah agama Yahudi menyebar di Arab. Ada beberapa suku Yahudi yang berpengaruh saat permulaan Islam, seperti Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Ghatafan. Kemudian untuk agama Nasrani, menurut Dr. Hasan Ibrahim Hasan, salah satu penulis buku sejarah kebudayaan Islam, ia menyatakan bahwa agama Nasrani masuk ke Arab sekitar tahun 340 Masehi, saat terjadi invasi bangsa Romawi dan Habasyah atau Ethiopia. Meskipun tidak mengalami kesuksesan dalam penyebarannya, namun agama Nasrani memiliki pemeluk, yang pemeluknya adalah penduduk Ghassan, Bani Taglib, dan Bani Ta'i. Sementara agama Majusi banyak dianut oleh masyarakat Arab yang tinggal di sekitar Persia, seperti Irak, Bahrain, Hajar, dan beberapa wilayah sekitar pantai Teluk Arab. Saat Yaman masuk berada di bawah kekuasaan Persia, agama Majusi juga pernah dianut oleh masyarakat Yaman dan Arab Selatan. Selanjutnya, masyarakat Arab juga ada yang menganut agama Sobi, yang pemeluknya menyembah bintang-bintang, planet-planet, dan matahari. Penganut agama Sobi ini kebanyakan berasal dari penduduk Bani Kildan al-Kildaniyun, yang merupakan bagian dari suku bangsa Arab yang berdiam di Syam dan Yaman. Tetapi setelah datangnya agama Yahudi dan Nasrani
para penganut agama ini berbaur dengan penduduk yang beragama Yahudi dan Nasrani, dan menurut Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, mereka tidak kelihatan lagi, bahkan mengalami kehancuran. Dan yang terakhir, selain kepercayaan terhadap berhala dan agama-agama yang sudah habis sebutkan, masyarakat Arab juga ada yang menyembah malaikat dan menyembah jin. Mereka menganggap malaikat adalah anak-anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah gambaran tentang kondisi kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Dan setelah lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, semua kepercayaan tersebut sedikit demi sedikit hilang dan digantikan oleh agama tauhid, yaitu agama Islam yang turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku kelas 7 MTSN 1 Bogor, Kota Bogor yang Abi banggakan. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Dan karakteristik ini boleh ditiru oleh kita dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki nilai positif. Seperti jiwa pemberani, semangat tinggi dalam mencari nafkah, memiliki ketahanan fisik yang kuat, memiliki daya ingat yang kuat, loyal terhadap pemimpin, pola hidup yang sederhana, serta nilai-nilai positif yang lainnya. Selain itu juga ada satu kebiasaan, dan ini sudah menjadi budaya bagi masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu mereka sangat gemar terhadap syair. Syair mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting sebelum datangnya Islam. Syair dijadikan sebagai sarana komunikasi yang paling banyak di dalam masyarakat, baik di masa damai maupun di masa berperang. Pada umumnya, mereka menggunakan syair sebagai alat untuk membangga-banggakan sukunya masing-masing, dan peran syair pada saat itu sangat penting bagi status sosial kehidupan mereka. Adapun tokoh-tokoh ahli syair pada masa jahiliyah yang sangat terkenal adalah Muhalhil bin Rabi'ah At-Taqlibi, Umrul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, Lubaid bin Rabi'ah, Antarah bin Shaddad, Asya bin Qais, dan masih banyak yang lainnya. Karya-karya ahli syair dibacakan di tengah-tengah halayak ramai, seperti di Pasar Ukaz, yang memang menjadi salah satu pusat atau sentral transaksi jual beli pada masyarakat Arab jahiliyah. Namun sayangnya semua karakter positif
yang dimiliki oleh masyarakat Arab lama-kelamaan terkikis dengan kejahiliahan mereka dalam hal bertauhid dan berakhlak. Ada di antara karakter buruk atau sifat-sifat tercela yang seringkali mereka lakukan, dan ini sudah mendarah daging bagi kehidupan mereka, seperti minum minuman khamar sampai mabuk, berjudi, berzina, bahkan merampok. Mereka itu melakukannya dengan penuh kesadaran dan tanpa rasa bersalah. Bahkan mereka memposisikan wanita pada posisi yang sangat rendah. Perempuan mereka anggap sebagai makhluk yang lemah, tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membela diri, sehingga laki-laki dengan sewenang-wenangnya bebas menikah dan menceraikan perempuan pada saat itu. Selain itu, ada satu tradisi masyarakat Arab yang sangat buruk dan harus kita jauhi, yaitu tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Pada saat itu, orang-orang Arab jahiliyah yang memiliki bayi perempuan saat dilahirkan ke alam dunia, mereka merasa malu dan terhina. Karena perempuan mereka anggap sebagai makhluk yang lemah, tidak bisa membanggakan keluarga dalam hal pekerjaan, apalagi membela kaum mereka saat mereka berada pada posisi perang. Dan pada saat itu juga masyarakat Arab jahiliyah masih memberlakukan tradisi perbudakan, memperjualbelikan budak seperti memperjualbelikan barang dagangan. Perilaku-perilaku ini adalah perilaku yang tercela, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, di mana Islam menjunjung tinggi derajat wanita. Bahkan setelah lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan ketika ia diutus menjadi nabi dan rasul, posisi wanita lebih mulia 3 tingkat dibandingkan laki-laki. Sehingga dalam sabdanya kita mendapatkan penjelasan bahwa manusia yang pertama kali yang harus kita hormati adalah ibu dan ibu. Karena itu, pelajaran yang sangat berharga yang harus kita ambil dari materi ini adalah kita berupaya menghindari nilai-nilai akhlak tercela yang dulu pernah dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah. Adapun nilai-nilai positif yang dapat kita ambil, seperti yang tadi sudah Abi kemukakan pada awal penjelasan materi ini, boleh kita lakukan, seperti memiliki jiwa pemberani, memiliki semangat yang tinggi dalam belajar, atau hal-hal positif yang lainnya yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk materi yang ketiga, yaitu kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum datangnya Islam terbagi
menjadi beberapa bagian. Hal ini dapat dilihat dari jenis mata pencaharian yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar dari masyarakat Arab, mereka memilih profesi sebagai pedagang. Karena perdagangan merupakan mata pencaharian yang paling mereka sukai dan lebih cepat mendapatkan keuntungan. Dan di antara penduduk Mekah yang memegang peranan penting dalam urusan perniagaan atau perdagangan di daerah Jazirah Arab adalah suku Quraisy. Orang-orang Quraisy mempunyai kebiasaan mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah-daerah lain. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perjalanan mereka dalam usaha perdagangan yang sangat terkenal, yaitu pada musim dingin mereka menuju Yaman, dan sebaliknya pada musim panas mereka menuju ke kota Syam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Quraisy ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Anak-anakku yang Abi cintai, pada proses mobilisasi perniagaan, masyarakat Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang sangat terkenal, yaitu Ukaz, Mijanah, dan Julmazaz. Ukaz, Mijanah, dan Julmazaz adalah salah satu tempat perniagaan yang berfungsi sebagai tempat transaksi perdagangan. Bahkan bukan hanya itu, ketiga tempat ini pun menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Di tempat ini mereka saling menguji kemampuan. Namun sayangnya, ada hal negatif yang tidak pantas kita contoh dan harus dijauhi pada tradisi perniagaan mereka, yaitu perniagaan yang dibarengi dengan praktik riba. Karena itu, ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul, praktik-praktik ribawi yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah itu dihapus berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, selain di bidang perdagangan, masyarakat Arab juga memiliki mata pencaharian sebagai peternak.
Bagi orang Arab Baduy, peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk keperluan menggiring ternak-ternak mereka, mencari tempat-tempat yang memiliki bahan makanan yang cukup, sehingga mereka hidup secara nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari hewan ternak yang mereka miliki itu, mereka konsumsi, meminum susu, serta membuat pakaian dari hewan ternak seperti domba. Dan saat kebutuhan mereka sudah terpenuhi, mereka pun ada yang menjual beberapa ternaknya kepada orang lain. Dan ini dilakukan terus-menerus oleh orang Arab Baduy yang hidup pada saat itu. Kemudian ada juga di antara masyarakat Arab yang berprofesi sebagai petani. Mereka adalah masyarakat yang mendiami daerah-daerah yang subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan lainnya. Anak-anakku kelas 7 MTSN 1 Bogor, Kota Bogor yang Abi cintai, untuk materi terakhir pada bahasan kita kali ini, yaitu kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Berdasarkan batas teritorial, masyarakat Arab sebelum Islam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah masyarakat perkotaan yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arabia seperti Makkah dan Madinah. Dan yang kedua, masyarakat pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain, yaitu hidup dengan cara nomaden. Dan selanjutnya, sebelum Islam datang ke kota suci Mekah, ada 3 kekuatan politik yang mempengaruhi kehidupan politik masyarakat Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, kemudian Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel merupakan bekas Imperium Romawi masa klasik. Pada permulaan abad ke-7, wilayah imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia, serta sejumlah kecil di wilayah pesisir Afrika Utara, juga berada di bawah kekuasaannya. Sedangkan Kekaisaran Persia berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid atau Sasaniyah. Ibu kota Persia adalah Al-Madanain, terletak sekitar 20 mil di sebelah tenggara kota Baghdad yang sekarang. Wilayahnya terbentang dari Irak dan Mesopotamia hingga pedalaman timur Iran serta Afghanistan. Kemudian selain Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Romawi Timur, ada satu dinasti yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang cukup besar di wilayah
Jazirah Arab, yaitu dinasti Himyar. Dinasti ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Saba. Dinasti Himyar berdiri pada tahun 150 sebelum Masehi hingga 525 Masehi, yang mayoritas penduduknya menganut agama Yahudi. Salah satu di antara raja yang terkenal dari dinasti Himyar adalah Yusuf bin Zunuwas yang beragama Yahudi. Ia telah memerangi orang-orang Nasrani Najran dan memaksa mereka untuk memeluk agama Yahudi. Apabila mereka menolak ajakan untuk memeluk agama Yahudi, maka dibuatlah parit yang di dalamnya dinyalakan api. Kemudian orang-orang Nasrani yang menolak masuk ke dalam agama Yahudi itu dilemparkan ke dalam parit tersebut. Dan cerita ini dikenal dengan sebutan Ashabul Ukhdud, sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 5 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Yang artinya, yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Anak-anakku, demikianlah pembahasan materi tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Namun, sebelum Abi tutup pelajaran kita, Abi akan memberikan tugas kepada kalian, dan silahkan tugas ini kalian isi di buku mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, dan nanti dikumpulkan saat kita masuk belajar normal di madrasah. Adapun pertanyaan yang akan Abi berikan kepada kalian sebagai tugas, yang pertama, jelaskan persamaan kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam dengan kondisi kepercayaan masyarakat Indonesia sekarang. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia sekarang. Itu saja tugas yang harus kalian kerjakan, dan mari sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Abi mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.